Gue lupa, ada orang yang foto cuy. Ada foto gue. Cinta kenal nih gue ternyata ya. Ini 2019 lah. 2020. Ajak foto. Ternyata dia ngirain gue Bastian. Dia still ya. Tapi kamu mirip sih. Dan gue gak nolak. Jadi dia mungkin sampai sekarang dia taunya fotonya sama Bastian. Di Jakarta. Di Jakarta. Nyobain. Nggak pernah cobain lagi. Gue ada satu temen yang buka usaha bakso di iya, namanya apa ya dia? Cak Sukumis namanya. Cak Sukumis. Iya. Ya, itu sepertinya enak, tapi gue belum pernah cobain. So, kalau di Jakarta makannya basic aja, apa adanya lah. Seadanya. Pemakan, ini kan. Seadanya. Paling ini bakso, kalau bakso bukan bakso Malang sih. Bakso di bandara. Oh iya, bandara. Bakso itu. Itu aja jauh ya dari Malang. Rasanya. Iya. Kalau di Malang tuh bakso lewat depan rumah doang, yang gerobak itu udah enak. Rasanya jadi koliak ya menyenangkan aja, kita suka jalan-jalan. Pekerjaan yang enak lah jadi anak band tuh, lu bisa sambil kuliner. Kalau manggung ya, mau keluar kota kadang-kadang ya nyempetin untuk nyobain sesuatu yang belum pernah kita cobain aja gitu. Jadi capeknya ketutup sama jalan-jalannya. Terbayar semua tapi masa capek dulu. Terbayar dong. Terbayar nggak sih? Terbayar kalau bayarannya nggak telat ya. Ya, oh iya, gue biasanya telat-telat tuh. Berarti aman aja ya? Aman sih, ya mungkin apa ya? Gue belum pernah mengalami kayak Noah mungkin ya yang udah berapa tahun, mereka berpuluh-puluh tahun manggung gitu. Gue masih berapa tahun sama anak-anak masih enjoy. Iya, makin berisi teman-teman iya. saya. Itu mah bentukannya makmur ya. Gue tuh termasuk anak-anak yang suka ngecengin si Tama sama Derry kan. Mereka kan kayak yang paling dari dulu tuh kayak aduh udah begini kayak lomba gitu, lomba diet apa segala macam. Gue kayak kita nggak bisa gemuk gitu, tapi ternyata tahun ini gue tembus rekor sih. Gue tuh menjaga berat badan gue tuh di 55 lah mentok. Langsung 55. Menjaga di situ kemarin gitu, sekarang udah kayak hampir 60 gitu, jadi kayak oh ternyata ada potensi ya. Karena kalau keluar kota tuh biasanya kan kita abis manggung tuh biasanya malam banget, bahkan sampai jam 11 baru kita masuk ini ya hotel ya. Nah itu biasanya mereka jajan makan jadi telat jadi di malam-malam gitu baru makan kan. Tapi enaknya sama kalau lihat tuh makan nggak pernah telat. Maksudnya kalau di rumah nggak ada kegiatan sama band tuh makan suka telat lah. Kadang bisa makan sehari cuma sekali gitu. Tapi kalau ada kegiatan sama band kayak makannya diteratur. Kayak yang bikin gendut itu deh. Iya kan, jadi sarapannya kan bareng, makan siang bareng, makan malam bareng. Jadi kayak mau nggak mau makan 3 kali sehari. Ya masih untung sih yang telat cuman makannya doang gitu ya kan. Ya, lah telat gajian bisa kan luas gitu kan. Emang telat bikin panik sih. Iya benar. Betul. Kalau dari segi musik gimana kalau lihat? Musik kita dari dulu sampai sekarang sama sih, kita bebas aja gitu. Maksudnya kalau dia kan nggak pernah yang kalau lu denger kan nggak stuck di satu style aja gitu. Kita ya udah explore aja gitu. Kita nganggep bermusik ini kayak playground aja gitu. Mau laku nggak ya urusan yang di atas. Yang penting kita bikin aja gitu. Itu kenapa lagu Koliak banyak banget tapi mungkin yang kedenger berapa gitu kan. Karena emang kita bikin lagu se eksperimen itu. Detik apa ya? Gue bingung sih kalau misalkan ditanyain orang kayak lu ngerasa dikenal nggak sih? Secara Koliak pasti itu kan pertanyaan lu maksudnya. Gue nggak ngerasa gitu sama anak-anak karena gue merasa sama anak-anak tuh gue step by step banget. Dari gue nggak pernah ngalamin lagu yang langsung pecah gitu nggak. Tapi pecahnya tuh kayak kita throwback ke 2017 lah ya. Pecah tuh regional, tapi pecahnya di skala kota kita sendiri. Semua orang hampir kayak kita ke coffee shop apa segala macam keputer gitu. Keputer semua. Belum zaman viral-viralan ya. Habis itu VOW mungkin lebih
lebih apa ya, kalau di nasional mungkin masih underrated. Tapi banyak orang-orang yang mungkin yang anak-anak skena tahu nih lagu ini gitu. Terus abis itu baru ada Beautiful Day. Semuanya jangan pernah berubah. Jadi kayak bener-bener stepnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya kita 10 tahun masih di sini gitu. Sebenarnya ya pasti magnetnya juga ke Jakarta kan, mau nggak mau, karena pusat industrinya di sini, lu media di sini. Terus lu mau cari partner, semua stakeholder ada di sini gitu. Maksudnya pilihannya ada di sini. Mungkin yang membedakan di daerah sama di Jakarta adalah semangatnya kali ya. Kalau di sini mungkin semangat industri, tapi kalau di daerah mungkin masih ada semangat kolektif yang masih terasa, yang non profit gitu, ngerti nggak sih, yang emang mereka cinta sama aliran musik tertentu, and then mereka bikin gerakan untuk musik itu tetap hidup di kotanya gitu. Cuman kalau Koldiak di Malang ya mungkin karena kita udah terkontaminasi sama industri Jakarta aja gitu, jadi kita melakukan sesuatunya pasti kita pikirin beberapa langkah sebelumnya gitu pasti. Ngaruh makannya? Enggak sih kalau kita. Enggak. Membuat lu di Jakarta ini gak semakin lu semakin rajin nulis lagu daripada gue. Oh, kalau masalah itu menurut gue wajib ya, lu seniman nggak bikin karya seni ya percuma kan. Tapi yang gue maksud gak ngaruh tuh adalah karena terkontaminasi industri, gue harus shifting musik gue ke apa yang sesuatu yang laku gitu. Mungkin karena vokalnya kali ya, vokalisnya kan dulu emang ada tuh, dia emang musik rock, nyanyinya rock, sedangkan gue sama Tama nggak mungkin bisa nyanyi seperti itu gitu. Mungkin ya itu salah satu faktor yang kita bikin ya udah dari start, dari nol lah, sesuai musik yang emang kita suka gitu. Cuman nggak tahu dah. Kalau lu kenapa ya ganti? Ya karena itu aja sih, apa yang didengerin aja udah beda gitu. Jadi kenapa nggak dicoba aja gitu kan? Kemungkinan pasti akan selalu ada buat gue. Karena gini loh, maksudnya gue nggak pengen membatasi keinginan kita suatu hari nanti, karena secara manusia kan kita pasti berkembang kan. Pasti nanti ada perubahan pasti dalam dirinya Koldiak masing-masing ini, kita nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Ini gue kasih contoh aja deh, kayak misalkan nggak kepikiran dulu, kayak misalkan ska masuk di musik Koldiak gitu. Si Forever lagu, Forever, ya ada agak ska-nya gitu kan. Jadi ya itu salah satu bentuk kita tuh pengennya bebas aja di musik gitu. Menurut gue seluas itu, karena ya tergantung ya, kalau lu mungkin di sebuah negara yang memang melarang itu, kayak misalkan memang masalahnya kita ada di negara yang bebas lu bebas berbicara gitu, negara demokrasi gitu. Jadi kayak harusnya nggak dilarang dong. Semua orang bebas punya hak untuk bicara, menyampaikan pendapatnya gitu. Jadi gua rasa kejadian kemarin nggak pantas aja. Ya gua kan kelihatan sendiri kan, yang di atas juga sebenarnya akhirnya klarifikasi juga kan ujung-ujungnya kan. Iya. Toh misalkan lu bikin lagu yang katakanlah secara norma ya. Kan lu kalau itu kan lu ngomongin hukum nih. Secara norma kan juga ada lagu yang nggak pantas. Ngerti nggak sih? Tapi ya udah, mereka punya pasalnya sendiri kok. Ya resiko mungkin banyak orang yang kayak kalau lagu jorok misalkan, kalau didengar anak kecil gimana? Ya harusnya dijaga dong gitu. Itu aja sih, bukan ya pilihan masing-masing lah. Kalau dia nih contohnya kayak kemarin ada bahasan tuh, kenapa sih kalau dia nggak pernah bawain lagi album pertama? Karena gue udah nggak suka sama liriknya, udah nggak relate sama liriknya. Maksudnya ini gue pribadi ya, gue nggak tahu anak-anak gimana. Gue udah nggak terlalu suka menyanyikan lagu yang terlalu eksplisit menjual kenakalan gitu. Itu menurut gue gitu. Jadi kayak karena kalau dia pernah pecah di lagu Beautiful Day, di Beautiful Day mendatangkan pendengar-pendengar yang anak-anak kecil gitu, di bawah 10 tahun, anak-anak balita udah mulai nonton Koldiak. Gue lihat wajah-wajahnya, mulai gue inget gitu, anak-anak kecil yang minta emaknya nonton Koldiak tuh. Jadi gue rasa kalau misalkan gue membawakan lagu-lagu yang secara normal tidak pantas, ya gue menyakiti komunitas gue sendiri. Ngerti nggak maksud gue?
Tapi bebas, siapapun boleh gitu. Sebenarnya nggak ada larangan. Karena dulu emang startnya bahasa Inggris, kita dengerin lagu-lagu luar gitu secara referensi. Jadi kita punya mindset dulu waktu mungkin kalau kita bikin lagu bahasa Inggris bisa kali ya didengar orang luar gitu. Cuman makin kesini kayak ternyata kita butuh sesuatu juga, butuh belajar juga di lirik bahasa Indonesia gitu. Di lagu-lagu bahasa Indonesia. Bukan berarti kalau dia bikin lagu bahasa Indonesia, menyanyikan lagu bahasa Indonesia kita ngikutin pasar. Itu bagian dari sisi eksplorasi kita sebenarnya. Kita juga pengen bisa untuk menulis dan membawakan lagu bahasa Indonesia. Lebih susah mana? Lebih susah bahasa Indonesia lah. Kenapa? Karena kita hidup yang dengerin orang Indonesia. Ngerti gak sih maksud gue, kayak lu harus bisa bagus harusnya nulisnya. Oh biasanya yang menengahi ini. Gimana? Ya karena kan apa namanya, kita berempat udah setuju kalau ada posnya masing-masing gitu ya. Kayak misalkan aku sama Derry di musik gitu ya, si Bima di visual gitu segala macem. Jadi misalkan kita beda ide, beda pendapat gitu, mereka tetap apa namanya, melimpahkan keputusan ke aku sama Derry gitu. Jadi sebenarnya nggak begitu, bukan jadi masalah sih kalau misalkan beda pendapat, beda ide. Masing-masing dari kita ada inilah, istilahnya apa ya, tanggung jawabnya ada di situ, jadi lebih ke menyerahkan yang punya tanggung jawab di bagian itu gitu. Jadi udah ngerti porsinya masing-masing sih sebenarnya. Jadi skemanya tuh kalau lihat kita bikin lagu, siapapun bisa bikin lagu ya. Tapi ketika ngomongin produk hasilnya kan berarti aransemen, sound design, bla bla bla, itu mungkin ujungnya ada di mereka. Kita godok bareng segala macem, tiba-tiba beda ide, banyak ide ya. Sok mana yang terbaik gitu, karena ujung-ujungnya mixing dia. Iya kan? Kayak berarti lo harus bertanggung jawab sama hasil akhirnya gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak menurut lo mana yang bagus dah gitu. Nggak pernah sih. Enggak sih. Dan malah menurut gua selama ini kita selalu bentrokan ide dan jadi lagu gitu menurut gua. Jadi idenya itu nggak pernah kita reduce gitu. Maksudnya kayak kita nggak pernah kayak ini jauh dari ide awalnya gitu. Maksudnya kayak misal Bima ada ide isian bassnya kayak gini, ya dia akan ngisi sesuai apa yang dia mau, mungkin dengan penyesuaian yang mungkin sedikit kita adjusting gitu. Dan menurut gua ide yang bertabrakan itu yang bikin karakter Koldiak itu jadi semakin bold menurut gua. Ya. Jadi kayak bassnya main, gitarnya main, vokalsnya kayak gimana, aransemennya kayak gimana gitu sih. Tapi ada sih dulu pernah ya. Bukan berantem sih, tapi kayak jadi dilema. Album pertama. Kan lu nggak mau rilis kan dulu. Album pertama. Ya, the whole album. The whole album dia dulu nggak mau rilis. Karena vokalisnya udah cabut kan. Vokalis yang lama ya? Udah rekaman, udah semua udah beres segala macam. Ini desain packaging CD udah beres semua, tinggal cetak kayak. Jadi akhirnya nggak apa ya, merasa nggak kurang nih gitu. Karena udah nggak bisa dibenerin, dia ngerasa kayak secara materi ini bisa lebih bagus. Tapi karena vokalisnya udah caw tuh ke Belanda, kita nggak bisa poles lagi. Mau nggak mau ini produk hasil jadi akhirnya. Tapi itu Heartbreaker itu sama sekali nggak ada suara kalian berdua ya? Nggak ada. Ada. Vokalnya? Nggak ada. Nggak ada. Uniknya. Vokalis yang lama ya? Oh, tapi mirip dia. Kayaknya kalau gue. Ya mungkin karena dia ngikutin style musik yang ini gitu ya. Oh. Waktu itu ya gue bilang ke Tama kayak ya udahlah kita kelarin yang udah kita bikin gitu. Let's say tanggung jawab sama yang udah kita mulai gitu. Ya udahlah. Ya lucunya itu sih kita rilis yang nyanyi orang lain tapi yang manggung nyanyi kita berdua. Iya sih, karena apa ya, yang ngerjain visualnya juga personelnya sendiri, jadi lebih relate deep gitu. lah harusnya. Jadi yang menjadi karakter masing-masing personelnya dan band ini arahnya kemana tuh, jadi kita lebih ngerti gitu yang bikin visualnya. Jadi kita ngerancangnya mulai dari misalkan nih kita lagi workshop atau apa gitu ya udah mikirin gitu, ini arahnya mau visualnya mau dijadikan seperti apa kan. Kalau ya nggak cuman ini aja ya, nggak cuman audio aja gitu yang kita pengen tampilkan tuh secara visual juga gitu.
Dan- untuk menerjemahkan secara bentuk ya. Ada satu contoh tuh ini video klip Koldiak yang Tara. Itu semua kita terlibat di situ gitu. Jadi kalau kebetulan alhamdulillah dia menang Panasonic Awards kan si video klip itu. Biasanya kan kalau video klip menang awards kan yang bangga pasti si PH-nya dong. Ya kan? Kita kan kayak oh ya udah menang gitu. Tapi kita ikut bangga karena kita ikut kerjain dari awal dari nol. Bahkan gua sama Bima mikir caranya bikin apa sih properti ya kan? Ya properti itu. Artnya gue jadi anak art cuy. Mikirin properti waktu itu. Gue nanya-nanya dia kayak kemana ya tukangnya, ke siapa ya gitu. Kita bikin apa itu yang buletan itu. Si ini jadi asisten produser. Iya semua berperan di situ. Jadi kayak jadi karya nggak cuma karya musik gitu, kita karya visual pun kita duduk bareng sama si direkturnya gitu, mau kemana arahnya, mau gimana, dadat gitu. Kita sangat bersyukur ya pada waktu itu, mulai dari awal kalau dia kita bikin yang ya tahu sendirilah kita nggak punya duit dan segala macam, cuman kita ngumpul di lingkungan yang suportif gitu, even nggak harus mikirin selalu tentang uang gitu ya. Dan alhamdulillah mereka sekarang sudah lebih ya oke lah ya, kayak contohnya Pria Langga yang selama ini bantuin kita gitu, dia juga alhamdulillah sukses lah dia ya gitu kayaknya. Dan kita selalu pengen bikin culture yang seperti itu, saling support dan mulai dari nol gitu. Dan ujung-ujungnya alhamdulillah ya di titik ini kita ketemu lagi udah dengan suasana yang lebih baik gitu. Soal Priadi juga. Tapi ya ada sebuah pelajaran sih untuk teman-teman. Maksudnya kita ngerasain gitu. Dulu kita dibantuin sama teman-teman itu waktu kita belum punya duit untuk bayar segitu yang seharusnya gitu. Pasti mereka bantuin dong niatnya. Paling kalaupun mereka nyebut harga juga harganya paling untuk cukup makan dia beberapa hari doang gitu. Tapi setelah emang kita bisa bayar ya kita bayar secara profesional gitu. Karena kita merasa apa ya? Dulu dia bantuin kita, masa kalau kita udah punya something terus kita pakai jasa dia, kita tetap minta tolong gitu istilahnya. Bener. Tapi akhirnya secara gue nggak tahu mungkin alam yang bekerja gitu ya, akhirnya dia sukses gitu dengan jalannya sendiri. Kalau dia juga dengan jalannya semakin berkembang gitu gue rasa. Karena ya itu tadi komunitasnya sehat. Perlu gue jelasin ini. Karena personilnya memang 4 orang sih. 4 orang. Kalau dia memang 4 orang, kenapa nggak ada drummer? Karena kalau dia tuh ada drummer di album pertama dan album kedua. Album yang Vow itu ada drummernya kakak gue sendiri. Kakak gue sendiri dulu satu band juga sama Bima gitu. Jadi ya kita udah kenal tuh dari kecil juga udah tetanggaan, kita tuh juga tetanggaan gitu. Jadi kayak nggak mau ada yang gantiin dia aja. Untuk tempatnya si kakak gue nih di drum ini gue nggak pengen ada yang gantiin sosoknya aja. Tiap kota pasti punya kayak story-nya masing-masing gitu. Cuman kota Malang, kota kita sendiri kita juga banyak story gitu. Ada story pecahnya juga ada. Jakarta pun kita punya ada satu cerita yang pertama kali kita manggung pecah di Jakarta juga ada gitu. Di Source Project. Yang pertama kali kalau dia manggung itu yang panggung di luar indoor itu ya? Iya di luar. Itu gua nonton tuh. Nah itu salah satu yang menurut gue panggung yang paling kayak gila orang Jakarta dengerin Koldiak ya. Oh iya. Gue baru ngeh di situ. Karena sebelumnya gue nggak pernah manggung yang di Jakarta ya. Maksudnya semua penonton emang datang untuk nonton Koldiak. Dan di situ kan secara setup panggung, rundown emang kayak ya lo akan ada di panggung itu kalau lo pengen nonton band itu. Iya benar. Itu gue kaget sih waktu mau manggung kayak masih kosong nih. Intro bunyi dari jembatan gue lihat orang lari semua. Brrrr. Terus ngelong the whole setlist kayak oh ternyata orang Jakarta dengan Koldiak ya. Baru tahu gue gitu. Cuman luar Jawa juga punya story-story yang lain gitu. Gue ke Pontianak gitu, gue nggak ngeh kalau sebanyak itu yang dengerin di Pontianak, kayak gitu-gitu. Tapi setelah dipikir-pikir tuh selalu di Jakarta ya, kayak kejadian-kejadian unik waktu kita manggung tuh selalu di Jakarta gitu.
Terakhir tuh waktu kita tour yang di Jakarta, gue tuh masih di toilet ditinggalin sama anak-anak udah mulai. Udah naik kelas. Kayaknya ada videonya. Iya, itu sempat rame itu, tuh di Reels. itu. Terus ada yang sequencer tiba-tiba ngadat. Waduh. Nah itu. Iya Jadi sih. beberapa momen yang nggak akan terlupakan lah buat kalau dia tuh di Jakarta. Karena memang ya ada aja kejadian buat band daerah ya, kita anak-anak daerah dari Malang, dari desa gitu kan ke Jakarta pasti awal-awal pressure-nya gede banget cuy. Dari cara bersosialnya aja kita udah kayak Beda. minder gitu sebelumnya. Apalagi manggung gitu kan. Manggung pasti udah jangan sampai ada masalah nih. Begitu ada masalah kayak anjing, tai lah. Emang ada jam kantor kita. Emang kantor beneran berarti? Emang Ada kantor. base camp? Ada base camp. Ngapain tuh emang kalian kalau kantor tuh ngapain? Ya kan dia juga kayak Bima ngurusin merchandise, ya dia pasti kontrol juga kan anak-anak merchandise gimana segala macem. Terus gue sama anak-anak digital kreatif, lo mau ngapain? Terus kadang kita kan ada prokers tahun tuh mau ngapain aja kan? Ya preparationnya pasti banyak banget dong. Itu belum dari pengkaryaan gitu, pengkaryaan juga kita harus ngumpul. Karena menurut gue, ngeband tuh harus ketemu terus. Gak bisa kayak apa ya? Ketemu cuman untuk latihan manggung gitu. Lu harus ada kesempatan waktu-waktu di mana lu berkhayal, berfantasi tentang masa depan lu bareng gitu. Karena lu akan tahu nih satu kumpulan ini punya tujuan yang sama atau enggak. Begitu lu merasa teman-teman lu punya tujuan yang sama, lu akan kayak nge-copy paste mindsetnya teman-teman lu. Sehingga ketika lu punya planning yang akan lu berikan ke teman-teman akan based on apa yang udah kita bicarakan bareng-bareng entah itu di tongkrongan yang formal dan non formal gitu. Tapi bukannya semakin ini gua tahu ya, semakin sering ketemu bukannya bosan ya? Kayak pacaran aja kan sih, lu tiap hari ketemu juga bosan kali. Karena mungkin banyak orang selain kita ya di sekitar kita, jadi kayak ya bosan pasti ada lah, apalagi kayak gua sama Tama nih dari paling dari SMP ya, dari SMP dia apalagi dari gue bayi juga udah ada. senggolan gitu kan. Sama Derry gue serumah. Jadi gimana nggak bosan? Adalah fase-fase kayak mungkin kita nggak ngobrol gitu ya. Nggak ngobrol bukan karena berantem atau apa, karena udah nggak ada bahasan gitu kan kadang-kadang. Nah kadang yang memecahkan situasi adalah teman-teman di sekitar kita, tim-tim kita yang lain gitu. Ada yang bercandaannya konyol banget dan segala macam, akhirnya cair ngobrol gitu kan. Ya itu, aku nggak pernah ngulik. Sebenarnya Beautiful Day itu kan kayak ya bilang jazz bisa, bilang swing bisa. Nah aku tuh nggak pernah ngulik itu, nggak pernah ngulik musik yang kayak Banyak gitu. main musik keras ya? Iya. Dia anak metal, kalau nggak metal blues. Oh iya. Gitu. Jadi waktu itu si Derry bikin drafting itu Terlalu jago. aku dikasih part yang panjang gitu di belakang untuk solo gitar. Diri sukanya ngetes emang. Tes kemampuannya masing-masing ini anak-anak ini bisa nggak sih gitu. Itu. Eri Sudah di situ apa belum gitu. Sudah di titik itu apa belum? Ada perkembangan atau enggak? Nah, itu sebenarnya. Kalau stuck di situ aja, tinggal. Gitu. Buat apa? Kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak berkembang ya nggak sih? Iyalah. Tapi terbukti bisa kan? Bisa. Bisa. Pecah lagi lagu. Ya lumayan. Jangan rendah. Lumayan bisa lah. Diremehkan gitu. Ya pertemanan ini kan berdasarkan ini pemakluman. Sebuah hubungan itu kalau nggak saling memaklumi itu nggak bisa jalan terus. Gitu. Berhenti sejenak. Iyalah pasti. Iya, makanya. Sering lah writer's block tuh pasti sering banget. Kadang kayak apa ya? Gak ada inspirasi bisa jadi. Kalau nulis lagu tuh kadang pengen nulis lagu sedih, tapi mood lu lagi seneng. Nah, tuh biasanya writer's block di situ. Susah. Tapi emang nggak bisa gue lagi seneng nih, kira setengah aja. Gak bisa, tapi kadang lu punya desire untuk nulis lagu yang seperti apa kan? Ya. Karena lu abis ngedengerin something gitu yang lu suka gitu, seru kali bikin lagu gini gitu, yang mellow, yang apa segala macam, yang sedih. Feel lu lagi nggak sedih gitu, nggak ada pengalaman sedih di kehidupan lu yang bisa lu recall gitu. Ya nggak jadi, itu pasti writer's block.
nggak? Iya lah. Jadi soalnya ada yang nanya juga. Kalau dari jadwal kan biasanya 2 tahun sekali tuh kalau lu lihat historical data. Iya, benar. Iya, dari masa lalu kan kalau lihat 2 tahun sekali tuh album diselingin EP gitu kan. Ya mungkin ini sisi adaptasi kalau dia kali ya. Kayak menurut gua kayak ada eksperimen lain yang harus kita lakukan aja. Kita lagi memang sedang bereksperimen lagi nih dalam bentuk mungkin album, mungkin EP gitu. Tapi nggak bukan album seperti yang bakal kita bikin kayak sebelum-sebelumnya. Karena kalau bikin album tuh terlalu ini pasti kayak konsep, ngerti nggak sih? Gue capek tuh mikir konsep. Mau apa nih narasi albumnya? Boleh nggak sih nggak bikin album dulu gitu? Single aja atau apa gitu. Kayak pendengar kalau dia udah terbiasa dengan gocekan itu deh. Iya kan? Kayak dari album pertama yang orang-orang bilang nanti 75 banget. Ya ada kan orang yang suka banget, ada yang enggak gitu. Yang suka banget dengerin album kedua, oh jadi lu masih perjalanan lah ya, masih oke lah, dia terima gitu. No Makeup elektronik, belok. Pasti yang kalau dia bangetnya di 2017-18 di album 1-2 pasti agak kurang tuh di album di EP No Makeup. EP No Makeup punya pendengarnya sendiri juga. Setelah itu muncul Beautiful Day. Atau sampaikan lah yang bahasa Indonesia. Pasti yang ada juga dong yang kayak, kok dia kok jadi bahasa Indonesia sih? Kok jadi pop gini? Habis itu keluar Beautiful Day. Kok dia kok jadi lucu gini? Hah? Iya kan? Iya benar. Kayak gua rasa mereka udah terbiasa dengan gocekan, lu mau kemana ya udahlah gua support. Berarti nggak masalah ya? Kalau ada pendengar kalian, gue lebih suka. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sampai sekarang pun gua masih sering diteriakin teman-teman kok yang masih nggak bisa move on dari album kedua. Album pertama bahkan masih minta tuh, Heartbreak tuh bawain panggung, Traditional bawain panggung. Ya mungkin kalau acara tertentu ya gue bawain. Lagu kalau dia yang gua booming banyak sih. Banyak dari 12 lagu tuh yang booming ya 1-2 lah. Sisanya nggak booming. Maksudnya ini idealis kalian nih, ketika main di festival itu kita bawain lagu ini aja nih, jarang kita bawain gitu. Pernah nggak kalian gitu? Iya hampir tiap lagu karena ini di kepala gue ya, gue nggak tahu ya. Lagu Koldiak yang kemakan orang cuman Beautiful Day, Vow sama CBB. Jangan Pernah Berubah gitu. Iya. Kalau lu merasa kayak I Don't Mind kenceng gitu ya, atau lagu yang mana Hari Sayer No Makeup gitu, ya kenceng di kalangan pendengar Koldiak. Itu top songnya mereka, tapi mereka emang bener-bener Koldiak banget gitulah anaknya gitu. Tapi kalau orang yang lu tanya orang di pinggir jalan, lu tahu nggak lagu yang ini nggak? Beautiful Day tahu, mungkin, tapi nggak tahu bandnya, bisa jadi. Itu masih banyak nih yang nggak tahu kalian gitu yang nyanyi. Banyak banget. Serius? Gue pernah manggung di penonton, ini salah satu panggung Koldiak yang penontonnya paling banyak, hampir 15.000 orang. Di mana tuh? 10.000 sampai 15.000 orang di Semarang. Oke. Itu, aduh, gue main ya, gue perasaan nggak dikenal-kenalnya gue manggung, orang terkesima lah at least ya dengan panggung kita. Kasih kayak, wah keren, at least gitulah ya. Gue kan udah bikin intro tuh keren lah, atau lagu-lagu yang lain gue performnya semaksimal mungkin lah. Interaksi panggung yang interaksinya menakjubkan itu loh. Gue udah bikin se-entertaining mungkin gitu. Panggung itu gue heran gitu. Kelar satu lagu, nggak semua tepuk tangan cuy. Iya. Itu bayangin penonton sebanyak itu, lu pressure nggak kira-kira? Ya asli lah, iyalah pasti. Bingung kan lu? Iya. Ya udahlah, gue main, gue ngomong nggak banyak tuh. Biasanya gue kan ada jeda untuk ngomong gitu kan. Gue waktu gue ngomong kayak gue noleh langsung. Gue ngomong apa lagi bingung gitu. Begitu Beautiful Day, langsung chaos tuh. langsung bakar. Begitu Beautiful Day kayak semua handphone naik gitu, orang pada nyanyi kayak
kayaknya mereka tadi nggak tahu deh kita yang punya lagu ini waktu di awal gitu. Jadi waktu itu sempat jadi waktu Beautiful Day kita bawain itu kan. Setelah itu kan mereka akhirnya tahu tuh, oh Beautiful Day. Akhirnya sampai pengulangan Beautiful Day itu sampai lagu terakhir. Jadi Beautiful Day kita mainin 4 kali deh. Oke, sukanya Beautiful Day doang ya? Oke, kita mainin terus yuk. Isi samanya masih 10 menit kita Beautiful Day terus. Ini bukan roasting sih, ini sebuah kebanggaan gitu. Kita tidak dikenal, bangga gitu. Kapan lagi? Ya di situ. Di situ memang kita konsep. Gue pernah ini ada lucu di tol, jalan tol pokoknya di Trans Jawa, gue lupa di mana. Solo. Gue lupa ada orang iya, yang foto kenapa? cuy. Ada foto gue. Kita kenal nih gue ternyata ya. Ini 2019 lah, 2020. Ajak foto. Ternyata dia ngirain gue Bastian. Jadi skill ya. Tapi kamu mirip sih. Dan gue gak nolak. Jadi dia mungkin sampai sekarang dia taunya fotonya sama Bastian. Itu dihapus sama dia di mentionnya ke Bastian. Ada. Nah, tapi ini kan baru udah, kepikiran. tapi kan udah biasa Tapi kalau pas. telat dong kalau sekarang. Tapi kalau pas Ramadan tuh biasa. Buat Idul Adha nanti coba. Ya. Enggak udah biasa tapi itu religi. Coba kita agama lain ya. Ya kan sama-sama nih. Nah, Coba agama lain. Bisa. apa? Si Bisa. Gigi tuh Dewa Bucana. Dewa Bucana. Iya. Si Saca Moco. Hai. Terima Bucana. Hai, boleh jam. Terima Bucana. Bisa loh, bisa. Bisa nanti kita coba. Ya. Kita coba di beberapa agama. Kita survei dulu. Ya. Ke agama yang Agama lain. mana yang pasarnya lebih banyak? Iya. Yes, bener. Mas Mujiono bagus. Mas Mujiono. Mujiono sih. Perjalanan yang penuh liku. Iya. Bener kan? Ya apa judulnya itu? Kini telah tiba di sisimu Yang salam. pertama, apa? Yang pertama. Udah kok masa pertama sih? Yang pertama. Mudah-mudahan kesampaian. Amin. Arti kehidupan. Arti kehidupan. Kesampaian apa? Bisa bawain maksudnya. Oh iya. Yuk kita ngobrol aja sendiri ya. Kita ngobrol sendiri aja lah. Sudah mulai terjadi perpecahan di sini. Ya apa kita Sudah mulai individu. Enggak, tapi kompak nggak ini tadi lagunya? Iya Kan tadi sih. Mas tanya judulnya apa? Judulnya yang pertama. Kehidupan. Judulnya aja tuh nggak tahu. Arti kehidupan. Arti kehidupan. Ada lagu dia yang pertama. Kita nggak boleh ngomong gitu nggak sih? Iya, ini puasa loh. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nggak works, Iya, Iya. kalau tidak works, kalau dia tahun depan kita udah tinggal ngitung duit doang soalnya ya. Iya, Harta pasti. gunung gini. Jawa kaya raya lah. Amin. Amin. Konglomerat yang nggak perlu kerja, terus ya bersenang-senang. Kalau ternyata pecah itu nggak works juga, kita bikin band lagi, kalau diak lagi. apa lagi sama ya? Jadi balik lagi. Jadi Kalau begitu dia nggak volume works, 2. besoknya langsung bikin gitu. Gimana nih kalau kita besok bikin koldiak lagi? Oke, yuk. Gitu. Besok ketemu di mana nih? Sambil ngopi ya? Oke. Gitu. Kembali lagi ya. Iya. Iya sih. Karena sejujurnya kita tidak pernah membayangkan itu. Jadi ya, Iya, bingung dong. dia. Tidak Kita akan terbayang. mengusahakan ini agar tetap works. Aku nggak bayangin hidup tanpa mereka. Iya.